Di sebuah desa yang bernama Desa Leces yang berada di Probolinggo, Jawa Timur, Nanang dan Juliana hidup bahagia dan menempati rumah mereka yang berlokasi tepat di depan area persawahan. Dari pernikahan bahagia yang telah mereka sama-sama jalani selama bertahun-tahun itu, mereka diberkahi satu putra yang tentu saja mereka besarkan dengan penuh kasih sayang. Nanang merupakan suami dan atau ayah yang sangat mencintai keluarga kecilnya itu. Apapun ia lakukan untuk membuat istri dan buah hatinya bahagia. Salah satunya adalah pantang baginya untuk tidak melakukan apa-apa atau berdiam diri saja atau tepatnya jadi pengangguran. Tidak. Di sumber yang kebetulan saya kulik, disebutkan Nanang bekerja di sebuah tempat yang menjual pakaian. Entah apakah ia pemilik usaha tersebut atau apakah ia hanya sebagai karyawan saja. Tak apalah, yang terpenting dirinya telah mampu menjalani tugasnya sebagai suami dan atau ayah. Di tahun 2019, Nanang Budianto begitu nama lengkapnya. Masih berusia 25 tahun, sedangkan sang istri Juliana berusia 22 tahun. Pasangan muda yang bisa menjalani bahtera rumah tangga dengan baik. Artinya Nanang dan Juliana punya sikap mental yang baik dalam menghadapi betapa kerasnya kehidupan rumah tangga. Memiliki suami yang tekun dalam menghidupi keluarga kecilnya tidak serta-merta membuat Juliana terlalu menggantungkan hidup keluarganya dengan mengandalkan penghasilan dari Nanang semata. Saat itu demi menambah pemasukan dan tetap terjaganya api dapur agar terus bisa mengebul, Juliana memiliki inisiatif untuk membuka usaha kecil-kecilan. Usaha yang barang tentu bisa menjadi semacam penyangga perekonomian keluarga kalau ada keperluan yang mendesak. Rencana itu kemudian mereka wujudkan dengan membuka usaha warung kopi yang dibuka di depan rumahnya. Sajian seperti goreng-gorengan, sate-satean, rasa-rasanya menjadi semakin sempurna ketika kudapan itu dinikmati bersama dengan kopi hitam racikan Juliana. Warung kopi yang buka di depan rumahnya itu sontak mengundang banyaknya warga, khususnya bapak-bapak dan remaja, untuk datang ke warung yang buka dari jam 8 hingga jam 10 malam itu. Salah satu daya tarik warung kopi Juliana adalah memiliki fasilitas wifi. Dengan adanya warung kopi di tengah-tengah keluarga Nanang, membuat kehidupan keluarganya semakin semarak. Hal ini disebabkan dengan adanya kesibukan baru yang mereka jalani di hari-hari setelahnya. Hingga pada suatu hari, kemalangan menimpa keluarga kecil yang bahagia ini. Kemalangan yang tentu sangat sulit untuk bisa dihindari oleh manusia biasa seperti Nanang Budianto. Sebab pada tanggal 23 November 2019, sabetan parang yang Nanang miliki mengayun dengan bebas ke tubuh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah sahabatnya sendiri. Ia pun tumbang dengan noda merah yang membanjir. Namun ada yang unik. Reaksi Juliana setelah tahu bahwa sang suami baru aja menghilangkan nyawa orang lain malah membuatnya semakin cinta kepadanya. Segala ungkapan sayang kepada Nanang ia tumpahkan kala itu tepat di depan tubuh korban. Namun Juliana nggak tahu bahwa saat itu Nanang terancam hukuman mati dan atau hukuman mungkin seumur hidup atas aksi ngerinya. Lalu apa yang sebetulnya terjadi di hari itu dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Semua ini bermula pada suatu ketika Juliana dan Nanang berkeputusan untuk membuka usaha mereka. Warung kopinya ramai, dikunjungi pria-pria yang datang dari berbagai tempat di sekitar Desa Leces, Probolinggo. Seperti di waktu sore itu, warung kopi Juliana dikunjungi oleh seorang pria yang bernama Slamet Widodo, yang pada saat itu berusia 27 tahun. Slamet, begitu orang desa memanggilnya. Ia adalah warga yang tinggal di Desa Pondok Wuluh yang masih dalam satu kecamatan dengan desa yang menjadi tempat tinggal Nanang dan keluarganya. Dari info yang saya kulik, Slamet bekerja sebagai tukang ojek, entah ojek pangkalan atau ojek online. Yang jelas pekerjaan hari-harinya pergi membawa penumpang dan pulang membawa penumpang. Ia memiliki satu orang anak dan kabarnya hubungannya dengan istrinya di tahun 2019 tidak sedang baik-baik saja. Slamet dan istri sedang berada di ujung tanduk pernikahannya. Perceraian mungkin adalah solusi yang terbaik pada saat itu. Nanang sendiri tahu betul siapa Slamet Widodo. Mereka saling mengenal sejak mereka masih kecil. Mereka bermain bersama, ibadah bersama. Bahkan sesekali Slamet pernah menginap di rumah Nanang. Bisa dibilang Slamet dan Nanang adalah teman karib satu desa. Kedatangan Slamet ke warung kopi milik Juliana, ya tentu dia mau ngopi. Namun ternyata
Selain ia ingin menikmati kopi yang Juliana buat, secara diam-diam, Slamet menyimpan sesuatu atau tepatnya perasaan kepada Juliana. Saya nggak begitu yakin atas perasaan yang dimiliki oleh Slamet kepada istri sahabatnya itu. Apakah itu cinta atau malah hanya sebatas nafsu belaka? Dan mungkin saja rasa itu muncul dari seringnya Slamet mampir ke warung kopi milik Juliana. Bahkan dalam artikel yang saya kulik, infonya mengatakan bahwa Slamet pernah 1 atau 2 kali menginap di rumah Nanang atau tinggal satu atap dengan Nanang dan Juliana. Kala itu Nanang nggak bisa begitu saja menolak permintaan Slamet untuk bermalam di rumahnya. Nanang juga nggak bisa membiarkan sahabatnya itu terus tenggelam dalam masalah-masalah rumah tangganya yang ia hadapi pada saat itu. Mungkin salah satu alasan Slamet untuk stay overnight di rumah Nanang mungkin saja untuk menghindari masalahnya. Tapi entahlah, yang jelas si tuan rumah dengan baik hati mengizinkan si tamu untuk bermalam berkali-kali di rumahnya. Semuanya berjalan normal dan baik-baik saja pada awal-awalnya. Hingga pada suatu waktu, Nanang mendengar desas-desus yang berkembang di desanya yang mengatakan bahwa istrinya digoda oleh Slamet Widodo. Nanang berpikir itu hanyalah kabar burung biasa. Namun betapa kaget Nanang ketika dari mulut Juliana sendirilah keluar kata-kata bahwa dirinya pernah dinodai oleh Slamet sebanyak 2 kali. Tindakan busuk itu Slamet lakukan kepada Juliana ketika Nanang sedang bekerja dan atau sedang berada di luar rumah. Namun dari info yang kemudian saya dapatkan, terdapat 2 hal yang berbeda terkait info yang menyebutkan Juliana mengalami pelecehan dari Slamet. Ada yang bilang Juliana dilecehkan hingga keranjang. Ada pula yang bilang Slamet hanya melakukan percobaan pelecehan, namun Juliana bisa menampiknya alias gagal. Namun yang jelas, setelah mendengar curhatan dari sang istri terkait aksi bejat Slamet, Nanang kala itu memilih untuk bersabar dan tidak melakukan apa-apa kepada Slamet. Kecuali kala itu Nanang mencoba menelpon Slamet dan menegurnya agar jangan pernah datang lagi ke rumahnya. Masalah yang dialami Juliana, Nanang kira adalah masalah yang tentu sangat perlu untuk dibahas dalam keluarganya, dikarenakan hal itu menyangkut nama baik keluarga besar Nanang. Singkatnya, setelah menceritakan masalah-masalah yang terjadi kepada pihak keluarga Nanang dan Juliana, berangsur kondisinya mulai tenang. Tak ada lagi gangguan dan tidak ada lagi Slamet di hari-hari Nanang dan Juliana. Warung kopi Juliana pun buka seperti biasa. Namun ada yang tak biasa setelah hari-hari itu. Nanang menjadi lebih protektif terhadap keluarganya. Sebilah sajam ia bawa kemana-mana dalam rangka melindungi dirinya dan keluarganya. Sabtu 23 November 2019 adalah hari naas itu bermula. Di hari itu Nanang sedang tidak bekerja atau sedang cuti. Lalu untuk mengisi hari liburnya itu, Nanang menjadwalkan hari itu untuk memancing ikan di sungai yang lokasinya nggak jauh-jauh amat dari rumahnya. Singkatnya, setelah alat pancing ia siapkan, umpan ikan ia kemas. Berangkatlah Nanang dengan menggunakan sepeda motornya menuju tempat favoritnya untuk memancing. Setelah mendapatkan spot yang bagus untuk mancing, berdiam dirilah Nanang sembari menunggu umpannya dilahap ikan. Sementara itu masih dalam artikel yang saya kulik, melihat Nanang tak berada di rumahnya, membuat Slamet kemudian memiliki rencana untuk kembali melancarkan aksi ngerinya kepada Juliana. Segera ia menuju pekarangan rumah Nanang. Ia parkirkan sepeda motornya dan ia seret langkahnya menuju pintu rumah Nanang dan masuk ke dalam rumah sahabatnya itu. Di dalam rumah, Slamet melihat Juliana dan putranya sedang bersiap-siap untuk membuka warung kopinya. Dan betapa kaget Juliana ketika melihat Slamet masuk sambil menodongkan sajam yang ia bawa ke arah Juliana dan buah hatinya. Dari akuannya, saat itu Slamet mengancam mereka dengan parang, dan jika tak mau mengikuti niatnya untuk menodai Juliana, maka Slamet tak akan segan-segan untuk melayangkan sajam yang ia bawa ke arah mereka. Di bawah ancaman, Juliana kemudian hanya bisa diam dan mengikuti perintah yang Slamet ingini. Slamet yakin bahwa Nanang akan pergi lama dan ia yakin bahwa aksi yang ketiga kalinya itu akan lancar jaya bebas hambatan. Segera ia buka bajunya dan mendekat ke arah Juliana. Namun naas bagi Slamet, ketika belum juga ia sempat menyentuh perempuan incarannya itu. Secara tiba-tiba, pintu rumah Nanang terbuka dan muncullah Nanang dari balik pintu. Mengetahui istri dan buah hatinya dalam bahaya, tak ayal hal tersebut membuat Nanang segera mengambil sajam yang ia miliki. Dan dengan sajam itu, kemudian Nanang ayunkan ke arah Slamet yang kala itu tidak menggunakan pakaian bagian atasnya. Mendapatkan serangan yang mendadak, membuat Slamet refleks dan sempat terjadi pertarungan yang singkat. Namun dari aksi tarung tersebut, Slametlah yang menjadi korbannya.
ia mendapatkan 4 ayunan sajam yang menyasar bagian-bagian tubuh vitalnya. Slamet tumbang ke lantai dengan noda merah yang membanjir. Di hari itu, Slamet tidak terselamatkan. Ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Untuk motif masih didalami, tapi yang jelas di sini sudah pernah disuguhi terus cerita ke suaminya. Kejadian berikutnya sudah diantisipasi dan dilakukanlah pembunuhan tersebut. Antara korban dan pelaku sendiri teman atau bagaimana? Untuk korban dan pelaku, info yang kami dapat adalah teman. Setelah aksi ngeri itu berlalu, Juliana hanya bisa menangis sambil memeluk Nanang sang suami. Si kecil pun sama kala itu ia menangis di pangkuan sang ibu. Mendengar kegaduhan yang terjadi di rumah Nanang, warga yang tinggal di sekitar rumahnya tumpah ruah mendatangi lokasi kejadian. Warga pun histeris dibuatnya ketika melihat tubuh Slamet tergeletak di lantai rumah Nanang. Setelah aksinya selesai, Nanang gak pergi kemana-mana. Segera ia naiki sepeda motornya dan ia lajukan ke arah kantor polisi terdekat. Tentunya untuk menyerahkan diri dengan sukarela atau dengan tanpa paksaan. Dalam gelar perkara yang diadakan oleh petugas kepolisian di Mapolres Probolinggo, Nanang tidak sama sekali menyesal sedikit pun telah menghilangkan nyawa sahabat karibnya itu. Ia merasa sangat kecewa terhadapnya dikarenakan kepercayaan yang ia tanam selama ini malah tak digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Slamet. Namun walau begitu, Nanang merasa sedih atas tindakan yang telah ia lakukan. Saat itu Nanang terjerat dengan pasal 340 tentang penghilangan nyawa secara berencana dan terancam dengan hukuman paling maksimal, hukuman mati. Namun ternyata cukup sulit untuk mencari informasi terkait vonis yang diberikan kepada Nanang. Dari banyaknya artikel yang saya kulik, tidak satu pun yang memberitakannya. Ya, semoga harapan saya Nanang bisa mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Kalian paham kan, negeri ini, negeri kita tak pernah gagal untuk menghukum para terdakwa-terdakwanya. Demikianlah kisah Nanang Budianto. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.